warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara membuat soal di aplikasi ujian sekolah. Pada alamat demo aplikasi ini ya, jeruk.com demo. Langkah pertama yang kita lakukan tentu saja harus menyiapkan soal terlebih dahulu. Saya di sini memiliki contoh soal fisika. Nah, soal ini yang saya buka dalam format PDF ini, kita perlu jadikan dalam bentuk gambar. Setiap gambar satu soal ya. Kita siapkan dengan satu gambar satu soal dengan cara mengcrop soal tersebut. Adapun soal cropping yang software cropping yang saya gunakan adalah screenshot bawaan dari Linux. Adapun jika Anda pengguna Windows, Anda bisa menggunakan snipping tool ya. Jadi snipping tool ini sudah ada di Windows, silahkan digunakan. Namun karena saya sudah menggunakan Linux, saya memakai software screenshot ini. Misalkan untuk soal nomor 1 saya screenshot. Silakan Anda ingin screenshot nomornya atau tidak. Kemudian kita simpan dengan nama misalkan soal 01 untuk mengingat bahwasanya soal ini adalah nomor 1. Kita simpan. Kemudian untuk soal selanjutnya kita simpan dengan nama soal 02. Di sini sebagai contoh adalah 5 buah soal ya. Jadi soal 01, 02 sampai 05 saya telah memiliki 5 soal. Langkah selanjutnya adalah kita upload gambar soal ini ke situs penyimpan gambar. Ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan PostImage ya. Ini layanan gratis untuk menyimpan gambar. Atau kita bisa menggunakan blogger ya .com. Nah, dengan PostImage di sini kita tinggal memilih gambar yang kita inginkan. Kita misalkan pilih gambar tadi. Ini adalah 5 gambar yang telah kita cropping tadi. Kemudian kita upload satu persatu. Jadi kita tinggal memilih apakah menggunakan PostImage atau kita menggunakan blogger. Adapun jika menggunakan blogger, kita bisa menggunakan alamat blogger.com lalu kita login ya. Setelah kita login, kita menerbitkan post baru. Kemudian kita tinggal ketik judul soal. Kemudian kita pilih di sini insert image ya, upload from computer. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita pilih file yang akan kita upload, kita select semua, lalu kita pilih, tunggu beberapa saat. Setelah semua gambar ini terupload, kita bisa pilih, kita select semua, maksudnya baru kita pilih select ini ya. Pastikan semua gambar telah terseleksi berwarna biru. Setelah terbit, jangan lupa untuk dibesarkan dengan cara mengklik gambar lalu pilih original atau extra large juga boleh ya. Di sini dilakukan secara satu persatu. Kemudian langsung kita publish. Baik, kita bisa melihat hasil dari gambar yang telah kita upload pada alamat blog kita. Ya, sudah tampil soal-soal kita. Sekarang begitu pula di PostImage ya. PostImage juga sudah terupload soal-soal kita. Tinggal kita memilih apa yang kita menggunakan PostImage atau kita menggunakan blogger. Sekarang langkah selanjutnya kita siapkan format soal.
Dari aplikasi ujian kita pilih login guru karena hanya guru yang bisa membuat. Saya login terlebih dahulu sebagai akun guru ya. Di halaman antarmuka ini kita pilih soal baru atau tambah soal baru, sama saja. Kita klik soal baru, lalu kita ketik judul soal, misalkan soal latihan. Kemudian durasi dalam satuan menit, misalkan 30 menit. Kemudian jumlah soal yang kita masukkan tadi ada 5 soal. Kemudian deskripsi soal yang kita perlukan untuk menjelaskan tentang soal ini. Misalkan ini adalah soal latihan saja. Kemudian apakah soal itu terurut atau acak? Tampilan terurut atau acak hanya nanti terlihat pada urutan siswa saja. Adapun pada menu soal tetap terurut ya. Jadi kalau kita memilih acak, itu hanya akan terlihat pada tampilan siswa saja. Lalu kita lanjut. Pada langkah kedua pembuatan soal ini, kita perlu memasukkan link gambar yang telah kita upload ya. Jadi kalau kita menggunakan post image, kita harus menggunakan link asli dari soal tersebut. Jadi kita dari sini ada pilihan dalam bahasa Inggris kode for all image, kita pilih direct link. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin link langsung ya. Nah, kita lihat di sini ada soal nomor 01, 02, 03 sampai 05. Kita tinggal pilih soal nomor 1 saja, baru kita copy. Kemudian kita letakkan di link gambar soal, kita paste. Setelah link ini hadir, kita klik sembarang area sampai gambarnya muncul. Terlihat gambarnya ini muncul, lalu kita isi kunci jawabannya. Jika soal itu merupakan pilihan ganda, kita tinggal pilih pilihan ganda. Namun jika isian singkat, kita tinggal ketik isian singkat. Adapun kunci jawaban boleh dimasukkan sekarang, boleh dimasukkan belakangan. Selanjutnya kotak kedua 3, 4, 5 sama sesuai dengan urutan nomor soal. Adapun jika kita menggunakan Blogger, ini adalah halaman yang telah saya publish tadi. Nah, misalkan kita mengetahui bahwasanya ini adalah nomor 2. Kita tinggal klik kanan, lalu pilih copy image location, atau mungkin menggunakan Google Chrome ya, copy link address. Nah, kebetulan saya menggunakan Firefox, copy image location. Kemudian saya pastekan di kotak nomor 2 ini. Kemudian klik kotak sembarang sampai muncul gambarnya. Seperti ini. Nah, jika kita menggunakan post image, sama halnya. Kita tinggal copy, kemudian kita pastekan ke dalam kotak yang akan kita tuju sampai gambarnya itu muncul, dan seterusnya untuk soal-soal selanjutnya. Saya sarankan hanya menggunakan satu ya. Ini saya memberikan dua-duanya sebagai contoh saja. Jika Anda menggunakan post image, semuanya saya sarankan gunakan post image saja. Jika menggunakan Blogger, pastikan menggunakan Blogger saja. Kelebihannya menggunakan post image, cepat, linknya singkat ya, jadi tidak panjang seperti Blogger. Sedangkan Blogger linknya itu panjang, itu kelemahan dari Blogger. Tetapi kelebihan dari Blogger, soal gambar kita tersimpan dengan rapi ya, jadi kita memiliki arsip. Adapun di post image, kalau kita tidak daftar, suatu saat soal ini bisa saja atau gambar ini bisa saja dihapus oleh post image. Kapanpun post image mau, gambar kita bisa saja dihapus. Adapun di Blogger, selama kita tidak menghapusnya, gambar ini tetap ada. Setelah itu kita isikan kunci. Jangan lupa pilihan gandanya sudah dicentang. Jika soal ini merupakan soal isian singkat, kita tinggal mengklik isian singkat. Adapun kunci jawabannya kita ketik di sini. Lalu kita pilih tombol lanjut. Di halaman ketiga, kita bisa mengupload sampul soal ya. Jadi kita tinggal klik gambar, kemudian kita cari gambar untuk sampul soal.
yang diperlukan. Misalkan saya akan mencari gambar sembarang saja. Kemudian kita crop gambar tersebut dan kita simpan. Nah, soal kita telah selesai. Namun di sini statusnya masih terkunci. Jika kita hendak memberikan soal ini kepada siswa, maka berikan token ini 308327 dan buka soalnya terlebih dahulu. Jadi ini ada tombol untuk membuka dan mengunci soal. Apabila kita hendak mengedit soal ini, kita tinggal mengklik tombol berwarna hijau ini yang gambar kunci pas ini, lalu kita ganti misalkan judul soalnya, durasinya, kemudian deskripsinya ataupun urutannya. Lalu di sini ada tambahan akses soal. Akses soal ada 3. Akses soal dikunci, kemudian akses soal dibuka, kemudian otomatis. Nah, untuk otomatis kita bisa mengatur timingnya berdasarkan jam dan tanggal yang kita pilih. Jika yang di sebelah kanan kita pilih, maka di sini adalah waktu buka, dan yang ini sebelah kiri adalah waktu buka soal, dan yang sebelah kanan adalah waktu tutup soal. Izinkan peserta membuka review, pilihannya ya atau tidak. Jika kita memilih tidak, maka peserta tidak bisa membuka soal gambar soal tersebut setelah mereka ujian. Apapun kita pilih ya, jika kita memilih ya, maka peserta setelah ujian mereka bisa mereview jawaban-jawaban mereka dan membuka gambar soal yang telah mereka kerjakan. Simpan jika telah melakukan perubahan atau kita tutup. Kemudian yang tombol warna oranye ini adalah untuk mengganti soal ya. Jika ternyata soalnya ada terjadi kesalahan, maka kita cukup mengganti linknya saja. Jadi kita ganti linknya. Misalkan ini tadi soal nomor 1 ya, kita ganti. Saya memakai ini saja. Setelah kita ganti, kemudian kita klik sembarang area, maka soalnya akan berganti. Lalu kita simpan. Di sini juga tempat untuk mengganti kunci jawaban. Kemudian tombol ini adalah tombol untuk mengganti sampul soal ya. Ini untuk mengganti sampul soal. Selanjutnya ada tombol share. Nah, tombol share ini berfungsi jika kita menginginkan agar guru lain bisa melihat soal kita sekaligus melihat nilainya. Misal saya share ke guru nomor 1, maka guru nomor 1 ini mampu melihat soal kita juga. Kemudian ini adalah tombol untuk mengedit kunci. Jadi perbedaannya tadi dengan yang ini, tombol ini berfungsi apabila siswa telah selesai melakukan ujian. Ternyata terdapat kesalahan kunci dalam keadaan peserta ujian telah melakukan ujian. Misalkan kunci nomor 4 sebenarnya D. Kita ganti, kita update kunci jawaban tersebut karena kesalahan, lalu kita proses. Maka semua nilai akan terupdate. Adapun tombol warna hijau ini adalah tombol untuk melihat daftar nilai. Kebetulan belum ada yang ujian, maka tidak ada daftar nilainya. Kemudian tombol warna ungu ini ada untuk melihat statistik analisis butir soal, belum ada yang ikut ujian. Kemudian ini adalah tombol buka kunci, dan ini adalah tombol untuk menghapus soal. Saya rasa cukup untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.